Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Selamat berjumpa kembali dengan Bang Wak Mitos. Sudah lama ya saya tidak bertatap muka ya sama dulur-dulur di Bang Wak Mitos. Karena ada kesibukan di acara yang lain. Baik dulur. Sebagaimana ramainya ya zaman sekarang, banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Saya akan sedikit menanggapi ya tentang kejadian-kejadian itu di zaman sekarang khususnya ya, tahun ini. Tapi bukan berarti meramal ya. Yang saya rasakan saat ini dalam hati ada dua ya perasaan itu. Dan saya lihat, bukan menerawang ya, maaf. Tapi saya rasakan nih. Ada yang ketakutan. Rasa itu yang paling besar. Takut akan kehilangan. Saya merasakan alam ini akan seperti amarah yang terpendam ya, lama, dan suatu saat ini pada waktu tertentu akan meledak. Dan begitu juga dengan manusianya. Jadi semakin banyak berbicara mengatakan apapun itu, semakin menyemangati, semakin keras berbicara, mengatakan sesuatu dengan logika, itu sebetulnya sedang dalam ketakutan. Bukan kesepian, tapi ketakutan, takut akan kehilangan sesuatu tentang dunia, yaitu yang secara ikatan pribadi itu tentang harta. Ada yang diam, benar-benar sudah mempersiapkan, dalam artian sudah mengetahui dan sudah siap karena sudah terbiasa dalam keadaan bukan terpuruk ya, tapi keadaannya memang seperti ini, sudah menerima, jadi sudah damai. Tapi berbeda dengan yang terlalu banyak bicara, mengatakan bla 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 dari A sampai Z untuk selalu bersikap inilah, bersikap ini, seolah-olah mengajak dalam kebaikan, padahal itu adalah satu ketakutan bahwa dunia ini akan terjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Itu yang aku rasakan ya. Maaf, tapi bukan menerawang, tapi aku merasakan itu. Lama saya merasakannya. Alam, tentunya ini ada berhubungan dengan 3 unsur air, angin, dan api. Terutama ini yang paling pamungkas, bukan pamungkas dalam artian paling mengerikan, ini adalah api. Api ini bukan api yang di luar bumi, tapi yang dari dalam. Dari lapisan ketiga, kedua, ke satu, itu sudah bergolak. Dan satu waktu akan meledak, entah di bagian mana. Tapi aku rasakan itu. Banyak yang kesedihan. Kesedihan di sini bukan sedih tidak menerima takdir atau nasib dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa ya dalam harta. Tapi kesedihan karena rasa benar-benar tidak menerima. Ada ketakutan di situ. Ketakutan yang luar biasa. Jadi semakin banyak orang berbicara ya, untuk menyemangati dalam perkara menjalani hidup ini. Maaf ya, tapi bukan orang menengah ke bawah. Kalau orang menengah ke bawah, orang bawah lah sebut, itu sudah terbiasa hidup susah. Seperti saya hidup susah sudah terbiasa kan, tidak perlu banyak bicara tapi menjalani, menerima sudah, karena sudah menyanggupi. Berbeda dengan yang di atas. Banyak orang-orang pintar sekarang terlalu banyak mengatakan sesuatu lah, berbicara, menyemangati dalam keadaan situasi seperti ini.
Padahal itu aslinya adalah ketakutan. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan jatuh miskin, dan segalanya. Karena dunia ini alam yang akan berbicara, alam yang akan menentukan. Angin, air, api akan membuktikan kekuatannya. Itu yang saya rasakan dalam tahun-tahun ini dan tahun depan. Terutama saya berbicara tahun ini saja. Itu yang saya rasakan. Banyak yang ketakutan. Ya, banyak yang ketakutan. Luar biasa ini. Antara api dan tanah akan meledak. Itulah amarah. Amarah alam ya, bukan amarah manusia, amarah alam. Karena banyak dilupakan 3 unsur ini, antara api, air, angin, dan tanah. Seolah-olah apa ya, hanya dirasakan saja, tapi tidak dimaknai, tidak pernah dipanggil, tidak pernah diajak berbicara. 3 unsur ini banyak dirusak, tunggu saja, dan itu akan terjadi, akan meledak. Dan saya merasakan dari lapisan 3 itu akan meledak di atas, entah yang di bawah laut. Ini berhubungan dengan perilaku manusia alam ini. Itu yang saya rasakan. Jadi kita ngobrol santai di sini karena saya sudah terbiasa hidup di kampung ya, Lur. Dalam keadaan situasi apapun saya sudah menerima. Saya paling suka hidup di berdekatan dengan alam terbuka ya. Saya lihat sawah, kebun, air, sungai kecil gitu kan, pegunungan. Itulah eh, tempat bermain saya di sini. Dan sering bercengkrama juga dengan mereka ya. Dan mereka mengatakan lewat bahasa isyarat itu, lewat rasa ya. Angin, air, cahaya, tumbuh-tumbuhan tidak berbicara dengan bahasa kita manusia, tapi berbicara dengan rasa. Tergantung manusianya itu sendiri apakah sudah peka belum batinnya dididiknya, gitu kan? Atau bagaimana ya. Kalau saya sudah terbiasa di sini, saya menyapa mereka dari pagi, siang, sore, malam, setiap hari saya ada di kampung dengan suara-suara burung. Dan sepulang dari sini pasti ada yang saya rasakan. Masuk satu ruangan pasti termenung, tiba-tiba bukan merenung tapi termenung tiba-tiba. Dan batin ini merasakan ada apa. Kalau ditanya ingin ini, ingin itu bingung sebetulnya. Saya tidak bisa mengatakan ingin ini yang sebetulnya atau mau terjadi seperti itu sebetulnya, tidak ada, tidak bisa. Tapi rasa tidak bisa dibohongi bahwa sesuatu akan terjadi, yaitu kehilangan. Ketakutan yang saya rasakan, terutama hati-hati dalam banyak berbicara tentang duniawi, kemewahan, ya, memperlihatkan kekayaan. Bukan berarti saya iri ya, atau mereka tidak boleh, silakan. Itu bagus ya. Yang orang kaya memperlihatkan kekayaannya bagus, yang punya uang berbagi bagus. Tapi di balik itu ada rasa ketakutan yang luar biasa. Dan ini akan terjadi, alam ini akan menentukan. Entah yang di mana yang akan meledak, saya tidak tahu. Coba Kang, bisa dirasakan gak sama Kang sendiri? Ya emang yang saya rasakan juga seperti itu kan, karena baru ini kan banyak sekali kejadian-kejadian aneh gitu, terutama di alam sendiri. Dan makanya siapkan dari sekarang, kuatkan iman dan terutama ketakwaan orang ya kan, Iya. dalam menghadapi situasi yang kalau diceritakan tidak masuk akal, tapi ya itu yang akan terjadi gitu kan. Jadi jangan, kalau bahasa Sundanya mah ya, entong ka jongjonan teuing gitu kan, Ya begitu. kedina kahirupan teh sesekali orangnya inget gitu, karena kahirupan orang anu sebenarnya gitu. Iya. Jadi selalu menyapa alam itu bukan hanya merasakan ya, merasakan aduh saya betah gitu kan di kampung, tapi cobalah untuk belajar komunikasi dengan
alam terbuka seperti di sawah, pegunungan, angin, air, cahaya, ya, pohon-pohon, atau melakukan meditasi untuk menetralisir energi negatif dari jiwa, terutama di pikiran dan di hati. Ajak mereka berbicara. Bagaimana caranya? Silakan belajar, dan itu perlu proses memang ya. Tidak semudah itu berbicara dengan alam itu. Kalau sudah berbicara dengan alam, batin yang merasakan, bukan dengan pikiran menangkapnya, gitu kan, atau logika ya, karena di luar nalar. Karena memang saya merasakan luar biasa ya alam ini. Mungkin saat ini saya melihat keindahan alam gunung di depan saya ini, sawah, tumbuhan. Entah esok akan hancur atau bagaimana ya kan? Ya. Karena yang selama ini saya rasakan memang seperti itu. Tidak menerawang saya, tapi batin ini rasa ini mengatakan, tidak ada bisikan, tidak ada. Tapi merasakan ada yang mengganjal di hati itu, ada rasa takut. Setelah duduk berdiam diri, saya seperti meditasi begini, tapi duduk, seperti ada yang hilang dalam pikiran dan hati. Apa itu kan? Ternyata selanjutnya itu ada rasa, kok takut? Saya simpulkan banyak orang yang sedang ketakutan. Dalam arti ya, terutama ini kalangan menengah ke atas. Sebetulnya banyak orang yang ketakutan. Takut akan kehilangan, kehancuran dunia ini. Walau alam bisawab, tapi hati merasakan entah kapan terjadinya. Waspada dan selalu hati-hati dalam melangkah gitu kan. Nah itu dia. Saya sengaja mengambil podcastnya di saung sawah ini, tempat saya menyepi, tempat saya bermain. Tiap hari saya di sawah, di saung ini loh. Tidak jauh dari sawah saya. Tidak kemana-mana. Duduk di sini, di depan ada sawah. Ada pohon-pohonan, kebun. Sangat bersahabat. Karena angin, cahaya, air, tumbuh-tumbuhan ini, energi semesta ini, energi bumi yang memberi kekuatan kepada jiwa saya, diri saya untuk terus bertahan, dan semakin lama semakin menerima, semakin dinikmati. Lillahi ta'ala. Oke dulur, semoga dulur-dulur selamat, sehat, dipanjangkan rezekinya, digampangkan maksudnya, digampangkan jalan rezekinya lah jalur, selalu dilapangkan, dibukakan, terutama itu. Mungkin sedikit dari saya, intinya jangan lupa bersyukur hari ini, karena esok hari kita tidak tahu masih ada atau tidak. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam. Terima kasih angin, cahaya, air, tumbuh-tumbuhan sudah lengkap menemani saya. Tanah.